Penasehat hukum Krisni Yuanwang dalam agenda duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, disampaikan di ruang Tirta Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Atas replik tersebut, Iskandar selaku penasehat hukum Krisni Yuanwang menyampaikan, tanggapan atau duplik berupa, pihaknya memaknai tidak ada fakta hukum atau argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara akuo yang disampaikan jaksa selain penggulangan dari sudut subjektivitas yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan. Pandangan penasehat hukum Krisni Yuanwang mengurai ungkapan dalil-dalil jaksa yang tidak didukung fakta-fakta hukum. Sehingga nampak jaksa berusaha dan mencari-cari kesalahan agar menjerat terdakwa dalam perkara akuo. Sedangkan dalam replik jaksa memberikan analisis mengenai perkara akuo tidak carut-marut, tidak hanya berargumentasi statis melainkan menggunakan dasar hukum, sumber hukum atau berbicara dalam kaidah yuridis normatif demi mencapai kebenaran formil dan material guna memperoleh kepastian hukum. Terkait replik jaksa, penasehat hukum Krisni Yuanwang mengungkapkan, pokok-pokok tanggapan berupa, jaksa menyatakan penasehat hukum enggan akui secara yuridis cincin yang menjadi objek perkara adalah harta bawaan. Berdasarkan hal di atas, penasehat hukum Krisni Yuanwang menganggap jaksa tidak mampu membedakan mana goreng pisang dan mana pisang goreng. Pihaknya meyakini tidak ada fakta yuridis tentang kepemilikan cincin adalah harta bawaan. Hal lainnya, jaksa tidak mampu membuktikan secara yuridis menurut alat bukti yang dibenarkan atau setidaknya, menunjukkan bukti pembelian cincin dan pemberian pada tahun 1994 sebagaimana didalilkan. Lebih lanjut, dalam perkara pidana yang menjerat Krisni Yuanwang bukti harus lebih terang dari cahaya. Terkait jeratan pasal 367 ayat 2 sebagai delik aduan, penasehat hukum Krisni Yuanwang menilai, jaksa gagal fokus dalam membaca dan melihat fakta dan duduk perkara di suatu jurisprudensi sehingga jaksa mengalami sesat pikir total dan fatal bahkan hampir brutal. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pada persidangan sebelumnya tanggal 3 Juli 2023, kami telah ajukan pledoi yang berjudul "Dulu kau mencuri hatiku, kini aku kau suruh mencuri hartamu", di mana dalam pledoi tersebut kami telah ungkapkan seluruh dalil, argumentasi yuridis, fakta persidangan yang terungkap serta permohonan dan kesimpulan kami atas perkara akuo, di mana pada sidang tanggal 10 Juli penuntut umum telah menanggapinya dalam bentuk replik. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyikapi replik penuntut umum tersebut dalam bentuk duplik yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pledoi. Bahwa setelah mendengar, membaca dan menganalisa secara dan serta mencermati kembali terhadap isi dari keseluruhan replik penuntut umum terhadap materi pembelaan penasihat hukum terdakwa, maka dapat kami maknai bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara akuo yang disampaikan oleh penuntut umum dalam jawaban atau tanggapannya, selain daripada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dari sudut subjektivitas penuntut umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan, serta termuat kembali dalam tuntutan penuntut umum yang telah didengar di persidangan ini sebelumnya, kecuali adanya jurisprudensi baru yang akan kami tanggapi lebih rinci pada bagian selanjutnya. Dalam replik penuntut umum menyatakan bahwa penuntut umum dalam memberikan analisa mengenai perkara akuo tidak carut-marut, tidak hanya berorientasi statis, melainkan menggunakan dasar hukum, sumber hukum, berbicara dalam kaidah yuridis normatif demi mencapai kebenaran formil dan material serta memperoleh kepastian hukum dalam suatu penanganan perkara hukum. Kami penasehat hukum justru menemukan hal sebaliknya, sebab masih banyak analisa yang carut-marut dan tidak menggunakan hukum sebagai visual analisis perkara untuk menemukan kebenaran. Hal ini kami ungkapkan sebagai pokok-pokok jawaban atas replik sebagai berikut. 1. Penuntut umum menyatakan bahwa penasehat hukum enggan mengakui secara yuridis cincin rusakil adalah harta bawaan. Pernyataan ini membuat kami beranggapan bahwa rekan penuntut umum tidak mampu membedakan mana pisang goreng dan mana goreng pisang, sebab penuntut umum tidak mampu membedakan mana fakta hukum dan mana bukan fakta hukum. Semua dianggap sama saja. Perlu kami jelaskan kembali bahwa kami tetap berkeyakinan dan berpendirian, bahkan tidak hanya sekedar enggan, tetapi hakul yakin tidak ada fakta yuridis tentang kepemilikan cincin rusakil adalah harta bawaan. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan akuo jelas menunjukkan bahwa cincin rusakil tidak pernah diketahui oleh terdakwa
sebagai harta bawaan. Cincin musafir adalah diketahui setelah perkawinan dan itu disampaikan langsung secara tegas oleh saksi derisan setelah menikah bahwa itu adalah pemberian dari ayahnya, sehingga jelas cincin musafir tersebut terkualifikasi sebagai harta atau hadiah perkawinan yang diberikan kepada saksi derisan oleh saksi Dipambang. Bahwa sesuai fakta persidangan terungkap bahwa sebelum perkawinan antara terdakwa dan saksi derisan tidak pernah ada pembicaraan ataupun penegasan tentang cincin musafir tersebut dari saksi derisan kepada terdakwa. Dalil penuntut umum ini merupakan harta bawaan derisan berdasarkan pengakuan dari saksi Ihsan dan orang tua derisan atau saksi Dewi adalah tidak mendasar. Sebab menurut saksi Dewi bahwa cincin musafir tersebut diberikan ketika derisan masih duduk di bangku SMP dan hanya dipakai saat menghadiri acara perkawinan saja adalah tidak mendasar, sebab tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Sebab mana mungkin seorang anak SD menggunakan cincin bervarian batu jika memang pun benar demikian, setidaknya cincin tersebut masuk sebagai barang berharga juga pasti disimpan oleh orang tuanya sendiri. Mana mungkin seorang SMP menyimpan perhiasan batu yang bernilai sementara di sini mengaji cincin itu. Belum lagi, mana mungkin ukuran cincin itu masih sama dari derisan saat SMP hingga sekarang sudah mempunyai anak yang juga sudah SMP. Sebab faktanya ukuran cincin tersebut tidak berubah, melainkan hanya dirubah warna emasnya saja. Selain itu, penuntut umum tidak mampu membuktikan secara yuridis menurut alat bukti yang dibenarkan atau setidaknya menunjukkan bukti pemberian cincin dan pemberian dimaksud pada tahun 1994 sebagaimana didalilkan. Penuntut umum seolah lupa akan asas incriminalibus probationis beden esse ius dalam perkara pidana. Bukti harus lebih terang daripada cahaya. Cahaya itu sifatnya terang, memberikan sinar, sehingga dengan cahaya itu orang dapat melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Sifat cahaya ini diibaratkan dengan bukti, maka bukti itu harus jelas dan tidak kabur. Dalam membuktikan kepemilikan cincin musafir itu, penuntut umum tidak terang, tidak jelas, sehingga sebagai insan justisia sudah sepatutnya kami tidak bisa menerima dalil tersebut secara yuridis. Dalil penuntut umum ini seolah buang badan atas kegagalannya melaksanakan kewajiban pembuktian yang sejatinya berada pada tugasnya tentang dakwaan dengan hanya bergantung pada kesaksian yaitu ibu pelapor dan pelapor semata. 2. Asumsi liar tidak mendasar penuntut umum bahwa terdakwa memisahkan dahulu cincin kawin sebelum membawa cincin musafir adalah fiksi, bukan fakta, sebab tidak didasarkan pada alat bukti yang sah. Faktanya sesuai dengan pemeriksaan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa sudah tidak menggunakan cincin kawin semenjak hamil dan mempunyai anak, sebab berat badan naik, dan karena itu cincin kawin terdakwa taruh itu saja di meja kamar karena pelapor juga saat ini tidak menggunakan cincin kawin. Bahwa hasil pemeriksaan terdakwa jelas menunjukkan bahwa cincin kawin tidaklah dipisahkan dari kotak perhiasan yang terbawa oleh terdakwa saat meninggalkan rumah seperti yang didalilkan penuntut umum dalam replik. Penuntut umum seolah membangun narasi yang berujung pada fiksi bukan fakta karena tidak didasarkan pada alat bukti yang sah. Asumsi liar ini patut diduga sengaja dibangun penuntut umum supaya terkesan ada niat batin terdakwa untuk memiliki cincin musafir tersebut sedari awal. Padahal sudah jelas terbukti di persidangan bahwa kotak perhiasan tersebut tidak pernah dibuka terdakwa saat pergi dari rumah tersebut. Bahkan terdakwa pun tidak menyadari akan adanya cincin tersebut di dalam kotak perhiasan itu. 3. Penuntut umum gagal paham tentang tujuan somasi dalam perkara Kuo. Bahwa rekan penuntut umum seolah ngotot bahwa ada somasi meminta pengembalian cincin musafir kepada terdakwa, padahal sudah terbukti di persidangan Kuo fakta yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan indikasi gagal paham penuntut umum tentang apa isi somasi, sehingga tidak berlebihan jika kami merujuk kembali pada pendapat ahli tentang apa itu somasi dan dasar hukumnya. Menurut Junaid Effendi dalam kamus istilah hukum populer menyebutkan somasi atau legal notice atau yang dikenal dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Adapun tujuan diberikannya somasi adalah memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak tergugat. Dasar hukum somasi dapat ditemui dalam pasal 12 38 KUHP sebagaimana yang dibacakan. Menurut Junaid Effendi, pada dasarnya tidak ada aturan baku yang dalam pembuatan dan perumusan somasi. Artinya pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi.
tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa yang ditujukan, masalah apa yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi. Halaman 372. Senada dengan pendapat tersebut, Richard Eddy dalam buku Aspek Legal Property Teori Contoh dan Aplikasi halaman 116 menggarisbawahi 3 hal yang utama yang harus dimuat dalam somasi, antara lain: 1. Hal yang harus dituntut. 2. Dasar tuntutannya. Dan 3. Jangka waktu pengumuman yang dituntut. Dalam perkara aku, sebagaimana terungkap di persidangan yang juga didukung keterangan terdakwa serta ahli, terungkap bahwa somasi yang disampaikan tersebut tidak ada satupun tuntutan untuk mengembalikan cincin dulu sampai sebagai sesuatu yang dituntut dalam jangka waktu penuntutan yang diminta oleh pelapor. Akan tetapi penuntutan yang diminta dalam jangka waktu tersebut adalah agar terdakwa kembali ke Surabaya bersama anak-anak untuk hidup bersama dengan pelapor dan kemudian dilakukan dalam surat perdamaian. Baik, poin 25 dan 26 bukti sebagaimana telah dilakukan dalam bukti D3 surat somasi dianggap dibacakan, sehingga jelas bahwa penuntut umum telah gagal paham dalam memahami surat dimaksud sebagai teguran untuk mengembalikan cincin bersafir. Maka anggapan adanya somasi dalam perkara Papua sekali lagi hanyalah dalil, bukan dalil, ditambah lagi dalil itu juga jelas tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan mendasar. 4. Penuntut umum tidak konsisten terhadap dalil bisa meja dan kesalahan antara terdakwa dan pelapor. Pada bagian replik halaman 10, penuntut umum mengakui menyatakan tidak ada penetapan bisa meja bisa ranjang serta belum ada putusan perceraian dalam perkara Papua. Tetapi pada halaman 13 replik penuntut umum menyatakan ada fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi bisa meja dan bisa ranjang antara terdakwa dan pelapor. Ini dikarenakan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Ini sekali lagi hanyalah dalil, bukan dalil, sebab secara yuridis penuntut umum tidak dapat membuktikan bisa meja dan bisa ranjang benar-benar terjadi antara terdakwa dan saksi Desa. Jika hanya tidak tidur sekamar tapi masih di rumah yang sama, terdakwa tidur di kamar lain, pelapor tidur di kamar yang lain, itu namanya numpang tidur di kamar anak, bukan bisa ranjang. Sebab kewajiban sebagai istri dan melayani hubungan suami istri dengan pelapor masih dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh pelapor saat di persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa secara hukum esensi bisa meja dan bisa ranjang adalah hilangnya kewajiban suami istri tinggal bersama. Kelima, jurisprudensi yang digunakan oleh penuntut umum adalah dua persoalan yang berbeda, menunjukkan ketidakmampuan penuntut umum membaca dan melihat fakta dan duduk perkara dalam suatu jurisprudensi, sehingga penuntut umum mengalami sesat pikir total dan fatal, bahkan hampir brutal. Bahwa sebelumnya penuntut umum dalam tuntutannya menggunakan jurisprudensi yakni putusan Pengadilan Negeri Lamongan nomor 143/B dan seterusnya, di mana setelah kami mengkaji dan mempelajari dengan seksama jurisprudensi tersebut sebagaimana juga dilakukan sebagai bukti D7 dalam pedoman kami sebelumnya, ternyata diperoleh fakta bahwa duduk perkara sebagaimana dalam putusan jurisprudensi tersebut sungguh jauh berbeda dengan permasalahan tua yang ada saat ini. Karena antara pelapor dan terdakwa sudah bercerai sejak tanggal 25 Juli, sementara tempus deliktinya adalah tanggal 28 Oktober 2019. Ini menunjukkan dengan jelas kekeliruan penuntut umum dalam membaca dan melihat suatu fakta dan duduk perkara dalam sebuah putusan yang dijadikan jurisprudensi. Semula bagi kami kekeliruan ini bisa saja disebabkan karena penuntut umum juga manusia, mungkin sedang lelah hati dengan tuntutan tugas. Namun sayangnya dalam replik yang disampaikan umum kami tidak menemukan jawaban tersebut. Di sisi lain, kami juga tidak menemukan bantahan penuntut umum atas dalil kami mengenai duduk perkara yang berbeda terhadap penggunaan jurisprudensi tersebut. Akan tetapi sebaliknya yang kami temukan dalam replik penuntut umum dengan sengaja dan penuh keyakinan langsung merujuk kepada jurisprudensi yang lain, yakni putusan Mahkamah Agung nomor 397K/2016 tanggal 15 Juni 2018 atas nama terdakwa Edwin Chin alias Eki, sebagaimana juga ditampilkan di dalam replik. Menurut penuntut umum bahwa berdasarkan jurisprudensi tersebut di mana terdakwa yang pada tingkat pertama diputus lepas dari tuntutan, kemudian di tingkat kasasi diputus bersalah melakukan pencurian dalam keluarga dengan pidana 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan. Hal mana menurut penuntut umum bahwa
berdasarkan jurisprudensi tersebut dengan perkara quo mengenai pemenuhan pasal 367 ayat 2 KUHP tidak hanya menitik beratkan pada terpisah meja dan tempat tidur, akan tetapi berdasarkan jurisprudensi tersebut bahwa bentuk keputusan pasal 367 ayat 2 adalah sebagai telah delikti atau delik kedua, di mana setelah kami mengkaji dan mempelajari dengan seksama, jurisprudensi kedua penuntut umum tersebut justru sebaliknya secara gamblang menunjukkan gagal fokus penuntut umum dalam membaca dan melihat fakta dan duduk perkara di suatu jurisprudensi, sehingga penuntut umum mengalami sesat pikir total dan fatal, bahkan hampir brutal, bahwa lagi-lagi fakta hukum duduk perkara serta pertimbangan hukum dalam jurisprudensi tersebut adalah menunjukkan hal sebaliknya majelis dari pendapat penuntut umum. Karena di dalam jurisprudensi tersebut justru dikabulkannya kasasi terdakwa. Kasasi dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pencurian dalam keluarga karena menurut juris Mahkamah Agung bahwa telah terpenuhnya unsur utama, yakni terpisah meja dan tempat tidur. Itulah pertimbangan hukum yang benar di dalam jurisprudensi tersebut. Berikut fakta hukum pertimbangan yang terdapat dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 397 yang sengaja kami susun dengan sistematis untuk mempermudah penuntut umum agar memahami jurisprudensi tersebut secara baik dan benar, antara lain: 1. Kronologis fakta hukum perkara. Tanggal 26 Desember tahun 2000, terdakwa Edwin Ching alias Eti dan korban menikah. Oktober 2013, terdakwa dan korban sudah pisah rumah, tidak tinggal serumah, dan tidak ada lagi kewajiban nafkah baik lahir maupun batin. Tanggal 14 Maret 2014, orang tua korban menitipkan 4 batang emas mulia 100 gram dengan total 400 gram kepada korban. Kemudian korban menyimpan itu di dalam brankas rumahnya di alamat Mudi, Kecamatan Sumaria, Kabupaten Bangka. Tanggal 5 Juni, terdakwa digugat cerai oleh korban. 16 Juni 2015, terdakwa mengambil barang korban tersebut, termasuk 4 batang emas mulia yang dititipkan sebelumnya oleh orang tua korban. Tanggal 22 Juni 2015, korban membuat laporan di polisi. 6 Juli 2015, pengaduan korban ditingkatkan menjadi LB. 9 November 2015, terdakwa dan korban resmi bercerai sesuai putusan pengadilan. 17 Desember, putusan tingkat pertama negeri Sungai menyatakan terdakwa Edwin alias Hengki terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan tindak pidana. 28 Desember 2015, jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian tanggal 15 Juni 2016, putusan kasasi dimaksud. B. Poin pertimbangan putusan dan pertimbangan yang pertama. Putusan pengadilan negeri Sumalit menyatakan terdakwa ini alias Ching alias Hengki terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dengan pertimbangan hukumnya adalah karena gugatan cerai yang diajukan oleh Sulistiawati alias Chong Ai Chin, istri terdakwa alias korban, yang diputus tanggal 9 November sebelumnya tanggal 9 November 2015 belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan dasar telah adanya pisah meja dan pisah ranjang antara terdakwa dan Sulistiawati sebelum terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Dasar pertimbangan inilah yang menjadi alasan kasasi dari penuntut umum dalam perkara tersebut dengan dalil bahwa pertimbangan hukum juri fakti tersebut keliru, sebab apabila perbuatan dilakukan terdakwa harus menunggu berkekuatan hukum tetap, maka bukan lagi tindak pidana pencurian dalam keluarga tetapi pencurian biasa sebagaimana maksud dalam pasal 362. Pertimbangan hukum dan putusan kasasi. Putusan juri fakti dibuat berdasarkan kesimpulan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum relevan secara yuridis di persidangan. Menurut juris Mahkamah Agung bahwa belum ada tuntutan atau permohonan dari terdakwa atau saksi korban Sulistiawati selaku suami istri ke pengadilan untuk bisa menjadi seranjang. Namun sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang ternyata atau secara real terdakwa dengan saksi korban telah bisa ranjang, dan dengan saksi korban mereka tidak lagi tinggal satu rumah. Inilah yang menjadi garis bawah daripada Mahkamah Agung. Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada saksi korban dan anak-anak, sehingga sedangkan saksi korban bersama anak tetap tinggal di rumahnya sendiri. Atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah putusan yang menyatakan terdakwa Edwin Ching
alias Hengki bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian, bila mana dihubungkan dengan perkara quo yang mana terbukti tidak ada pisah meja dan pisah ranjang maupun pisah harta antara terdakwa Krisni Yuan M.Com dengan saksi Desa, serta keduanya terbukti masih tinggal di rumah yang sama, bahkan terdakwa dan saksi Desa juga masih melakukan hubungan suami istri dan belum bercerai saat itu. Hal ini diakui oleh umum dalam replik, yakni perkara quo tidak ada pisah meja dan pisah ranjang, belum ada putusan perceraian. Maka tidak terbantah lagi secara hukum bahwa perkara quo tidak terpenuhi ketentuan pasal 367 ayat 2 yang didakwakan kepada terdakwa Krisni Yuan berdasarkan pertimbangan hukum dalam jurisprudensi yang digunakan untuk itu sendiri, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 397 dan seterusnya, sebagaimana telah kami uraikan di atas, di mana diakui penuntut bahwa suatu putusan yang mutlak telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terdapat pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan opini dan asumsi, melainkan pertimbangan hukum yang memiliki nilai kajian yuridis. Dengan adanya jurisprudensi tersebut, dengan tanpa sadar, penuntut umum justru menunjukkan dan memperlihatkan bahwa secara hukum terdakwa Krisni Yuan M.Com tidak terbukti melanggar pasal 367 ayat 2 KUHP dengan syarat dan unsur pasal yang tidak terpenuhi, seperti pertimbangan yang sudah melalui kajian yuridis seperti dituangkan dalam jurisprudensi tersebut. Hal ini apakah suatu kebetulan belaka ataukah senjata makan Tuhan? Bagi kami ini menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, sebagaimana halnya ada di dalam hukum bahwa hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Demikian tanggapan kami majelis. Berikut adalah permohonan kami. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut yang kami hormati, dan umum sidang yang kami hormati, berdasarkan hal yang kami penasihat hukum terdakwa uraikan di atas, kami menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara quo. Sebelumnya perkenalkan kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi penegak hukumnya. Ada sebuah ungkapan dari dunia penegakan hukum yang dikenal dengan quick leges sign moribus. Artinya apalah artinya suatu hukum atau suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, di mana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, baik itu keadilan bagi terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan maupun keadilan bagi masyarakat lainnya. Hal ini tentu saja untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mulia ini, kami tetap pada pendirian kami siang sebelumnya pada pledoi dengan mengajukan permohonan agar kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara quo berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Krisni Yuan M.Com tidak terbukti secara sah dan melakukan dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu ke-1 melanggar pasal 367 ayat 2 KUHP dan kedua melanggar pasal 376 KUHP. 2. Mohon agar kiranya hakim membebaskan terdakwa Krisni Yuan dari segala tuntutan penuntut umum sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Krisni Yuan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Memberikan nama baik harkat martabat terdakwa Krisni Yuan ke dalam segala kedudukannya semula. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara, dan apabila majelis berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas persatuan dan asas kerakyatan, ex aqua et bono, dan asas dasar ketuhanan Maha Esa. Penutup, kami di penasihat hukum terdakwa yakin bahwa tidak diperlukan lagi perdebatan mengenai unsur-unsur dan uraian unsur yang dinyatakan hukum dalam perkara quo pada terdakwa dalam persidangan sebelumnya, oleh karena telah nyata apa yang kami ungkapkan dari fakta-fakta yuridis yang telah kita bersama dalam fakta persidangan analisa kami terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan secara hukum, yakni
Tidak ada satupun baik unsur dan uraian penuntut umum dalam seluruh isi dakwaan penuntut umum yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam perkara. Oleh karenanya kami penasihat hukum terdakwa dengan ini tak menyatakan menolak seluruh tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini. Kami meyakini sikap arif dan bijaksana majelis hakim yang adil sehingga tidak adanya keraguan ataupun kebimbangan majelis hakim dalam memberikan putusannya di perkara ini, dan kami tim penasihat hukum berharap akan proses pengadilan ini akan berujung pada putusan yang seadil. Izinkanlah kami mengutip sepenggal bait cinta dari W.S. Rendra. 1000 jari dari masa silam menunjuk kepada tidak, aku tidak bisa kembali. Wajahku, lihatlah wajahku, berkaca di keringat, berdarah dan luka-luka di cakar masa silam. Saja cinta W.S. Rendra, ku panggil namamu. Demikian salam dan hormat kami kuasa hukum Rizmi Rombang. Demikian ya, terdakwa saudara dengarkan dan menerima tip dari penasihat hukum ya. Iya, sudah nggak perlu ditanggapi lagi lah ya. Bisa ditanggapi betul. Jadi untuk putusan nanti kita jadwalkan 1 minggu hari Senin tanggal 24 Juli ya. Siapa ya ini? Nanti kembali ya pada penetapan hari sidang ya. Jam berapa? Setengah 2. Tadi disampaikan? Terdakwa? Ya, dan kita hari Senin tanggal 4 Juli 2023 membaca putusan.